untuk melawan iblis dan roh-roh jahat. Ya, yang pertama kebenaran sebagai ikat pinggang. Kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sudah dibenarkan, kita sudah diampuni, dosa-dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan di dalam Tuhan. Seperti Abraham ketika dia percaya pada Tuhan, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, keadilan sebagai baju jirah. Baju jirah itu, kalau sekarang ada pakaian anti peluru itu ya, baju jirah ya, yang menolong kita kalau ada anak panah si iblis, karena kita memakai baju jirah keadilan, tidak mempan. Kemudian kerelaan memberitakan Injil sebagai kasut. Ya, tadi saya di gereja membawakan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dengan tema jangan lengah terhadap iblis. Ya. Iblis itu keliling dunia mencari orang-orang yang dapat ditelannya, dikatakan. Kita harus sadar, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Tapi jangan hanya defensif, bertahan, tapi juga harus menyerang. Ini kerelaan memberitakan Injil sebagai kasut. Ya. Kita memberitakan Injil keselamatan itu supaya orang-orang yang diikat oleh iblis dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Lalu berikutnya ada keselamatan sebagai ketopong. Ketopong. Ketopong itu bahasa sekarang helmet. Helm, ya, helm itu. Kalau kita naik sepeda motor kita pakai helm gitu ya. Untuk menjaga kepala kita ya. Nah, keselamatan sebagai ketopong ya. Iblis itu sering menyerang pikiran kita, maka kita harus keselamatan itu sebagai ketopong kita, helm kita. Kita tidak mempan ketika iblis mau menyerang pikiran kita. Lalu firman Allah sebagai pedang. Jadi kita memberitakan firman Allah sebagai pedang. Jadi tidak hanya defensif tapi ofensif, menyerang, melawan iblis. Ya. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus adalah Allah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi dan Tuhan Yesus sudah menang atas iblis dan roh-roh jahat. Jadi kita harus mempergunakan firman Allah. Ya. Dalam bagian ini hanya perlengkapan firman Allah yang diuraikan secara khusus, karena apabila dilihat metode Tuhan Yesus melawan iblis dan roh-roh jahat, ternyata bahwa dia senantiasa mempergunakan firman Allah. Apa maksudnya mempergunakan firman Allah? Ada dua pengertiannya. Yang pertama, menggunakan firman Allah yang tertulis. Sama seperti Tuhan Yesus mempergunakan firman Allah yang tertulis, demikian pun orang percaya mempergunakannya dalam menghadapi serangan iblis dan roh-roh jahat.
Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis, ya, Matius 4, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ya, tiap kali iblis mencobai Tuhan Yesus menjawabnya, ada tertulis, ada tertulis. Nah, jadi kita harus juga seperti Tuhan Yesus mempergunakan firman Allah yang tertulis, ya. Dengan mempergunakan firman Allah yang tertulis, iman seseorang dikuatkan untuk mengambil fakta kemenangan Kristus bagi dirinya. Ya. Sebagai Ada contoh, Yesus. sebagai contoh, apabila iblis Orang mendakwa, bisa dibantu. menuduh seorang percaya mengenai kelemahan dan dosanya, maka dia dapat mengambil firman Allah yang tertulis yang menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, jadi kita melawan tuduhan iblis itu dengan mempergunakan firman Allah yang tertulis bahwa dosa kita sudah diampuni, gitu ya. Iblis tidak bisa menuduh kita lagi, ya. 2 Korintus 5 ayat 21, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib itu. Dia jadi dosa untuk menggantikan kita, ya. Dan banyak firman Tuhan yang lainnya, ya. Yang kedua, mempergunakan firman Allah, yaitu mengusir iblis dan roh-roh jahat dengan kuasa firman Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mempergunakan firman Allah yang tertulis saja, tetapi dia juga mengusir iblis dengan berkata, "Enyalah iblis." Matius pasal 4 ayat 10. Hal itu memperlihatkan bahwa Kristus menang mutlak atas iblis. Tuhan Yesus berdaulat memerintahkan iblis pergi, ya. Nyalah iblis, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, mengusir iblis dan roh-roh jahat dengan atau dalam nama Tuhan Yesus sama halnya mengusir iblis dan roh-roh jahat dengan kuasa firman Allah. Ya, dalam suatu pencobaan yang ganas seperti yang dihadapi Tuhan Yesus, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 itu, harus ada satu jawaban yang menentukan seperti itu, yang dikuatkan oleh Alkitab seperti tertulis di sini. Enyahlah iblis. Jadi ketika iblis terus menyerang kita, kita bisa memerintahkan dia, enyalah iblis dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi memakai kuasa firman Allah. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa yang mutlak seperti itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Matius pasal 10 ayat 1, ketika dia mengutus murid-muridnya, juga Lukas pasal 10, dia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan. Ya. Istilah kuasa dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam ayat tersebut ialah exousia, yang berarti wibawa, kekuatan yang mutlak. Murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima dan mempergunakan kuasa itu. Kalau kita lihat Markus 3 ayat 15, juga Lukas 10 ayat 17. Ketika pulang dari pelayanan, murid-muridnya berkata, "Setan-setan takluk dalam namamu Tuhan," katanya. Dan Tuhan katakan, "Aku melihat iblis jatuh dari langit."
Ya. Tuhan Yesus menjanjikan kuasa yang sama kepada setiap orang yang percaya sungguh-sungguh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Markus 16 ayat 17. Seorang yang sudah dilepaskan apabila dicobai dengan hebat oleh si iblis dapat mempergunakan perintah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kuasa setan pergi, gitu. Ya. Dan hal itu merupakan pertahanan yang efektif. Ya. Selanjutnya, bagian D, berserah kepada Kristus dan bertumbuh dalam kehidupan rohani. Berserah kepada Kristus. Anugerah pelepasan Kristus dari penghukuman dosa, dari ikatan kuasa kegelapan, memberanikan orang percaya untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Apabila sebelumnya dia berserah kepada iblis, kepada kekuatan iblis dan roh jahat, maka kini dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Penyerahan diri kepada Tuhan Yesus secara total merupakan prasyarat untuk menang dalam perlawanan terhadap iblis. Rasul Yakobus mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah tidak sama dengan ketaatan, tetapi tunduk adalah penyerahan kehendak seseorang yang membawa kepada ketaatan. Itu komentar Donald Burdick. Ya. Penyerahan diri kepada Tuhan harus terus-menerus dilakukan. Hal itu membutuhkan tindakan iman yang aktif dari setiap orang percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Penyerahan diri harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan sebagai suatu pilihan, sebab si iblis akan tetap berusaha menarik orang percaya kepadanya. Penyerahan diri dilakukan dengan alasan kebenaran yang pasti dan jaminan yang indah atas kebenarannya. Sebab bagi orang yang menyerahkan diri kepada tangan Allah, akan diisi oleh Allah dengan kehadirannya, dan Allah akan menggunakannya dalam pelayanannya yang bersifat kekal sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan, Allah sendiri akan bertindak bagi kita melawan iblis dan roh-roh jahat itu. Bertumbuh dalam kehidupan rohani. Seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus adalah seorang yang baru lahir secara rohani. Ia dilahirkan kembali pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat dia bertobat, meninggalkan Allah yang lama, roh iblis dan roh-roh jahat, dan datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus diberikan hak menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang dilahirkan baru oleh firman Allah, oleh roh Allah. Ya. Pada saat itu pula ia menerima Roh Kudus. Oleh karena Roh Kuduslah yang membuat dia percaya dan bertobat.
Yohanes 16 ayat 8. Seorang yang baru dimerdekakan dari belenggu dosa dan iblis memerlukan pertumbuhan yang sehat dalam kerohaniannya. Demi pertumbuhan yang sehat tersebut, dia memerlukan beberapa hal yang penting sekali, yaitu pertama firman Allah. Alkitab mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus memerlukan firman Allah. Istilah air susu yang murni dan yang rohani dalam ayat tersebut di atas menunjukkan kepada firman Allah, karena istilah Yunani logikon yang berarti rohani menunjuk kepada istilah logos yang berarti firman. Pertumbuhan kerohanian seorang yang baru percaya datang dari pengajaran tentang Kristus dan Allah Bapa, yaitu inti firman Allah atau inti Alkitab. Ya. Dalam taraf permulaan, seorang yang baru dilepaskan itu membutuhkan bimbingan bagaimana membaca dan mengerti firman Allah. Dalam hal itu baginya perlu disediakan bahan bimbingan khusus sehingga tiap-tiap hari dia dapat membaca, merenungkan, dan mengerti firman Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, seorang yang baru percaya semakin mengerti kedudukannya dan posisinya yang baru di dalam Tuhan. Ia adalah anak Allah, 1 Yohanes 1 ayat 12. Ia sudah berpindah dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kolosea pasal 1 ayat 13. Ia telah menerima Roh Kudus yang lebih besar daripada roh-roh lain di dunia ini. Tadi doa Pak Marudut menyebutkan itu ya. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh lain yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, ia tidak perlu takut terhadap iblis dan roh jahat. Berikutnya, dosa-dosanya sudah diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Segala tuduhan iblis tentang dosa-dosanya tidak berlaku lagi. Ya. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Ya, dia sudah diampuni. Tuhan memeliharanya secara rohani dan secara jasmani. Tuhan menjaganya sebagai biji mata Tuhan sendiri. Ulangan 32 ayat 10. Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menambahkan pengetahuan akan firman Allah. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan diberikan Tuhan pengetahuan akan firman Allah. Tuhan menguatkannya dalam penderitaan dan kesenangan. Filipi 4 ayat 13. Aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar dalam pencobaan yang dihadapinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ketika kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar sehingga kamu cakap menghadapinya. Berikutnya, lingkungan rohani, yaitu tubuh Kristus. Seorang yang baru dilepaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat, oleh karena dia percaya kepada Kristus, dia telah dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, ke dalam keluarga Allah, yaitu gerejanya. Efesus 2 ayat 13 dan 19. Dia yang tadinya jauh dari Allah, tanpa pengharapan, kini sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Dia perlu diterima dalam keluarga Allah tersebut. Ya. Jadi terimalah satu dengan yang lain
sama seperti Kristus telah menerima kamu. Oleh sebab itu, firman Tuhan menasihatkan, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya di dalam Tuhan, ya. Roma 15 ayat 1 dan 2. Dalam lingkungan yang rohani, seorang yang baru dimerdekakan dari belenggu iblis dapat menjadi dewasa secara rohani. Oleh karena itu Alkitab menegaskan supaya seorang percaya harus ikut aktif dalam kegiatan tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan, ibadah-ibadah. Ya. Dia perlu aktif mengikuti semua kegiatan yang akan membawanya kepada pertumbuhan yang sehat. Aktif dalam persekutuan doa. Seorang yang baru dilepaskan perlu mengerti bahwa doa adalah napas kehidupan kerohaninya. Dalam doa dia dapat senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan untuk setiap situasi yang dihadapinya. Tuhan berjanji bahwa setiap orang percaya yang berseru kepada Tuhan, Dia pasti menyelamatkannya. Roma 10 ayat 13, ya. Setiap orang yang berseru pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Semua orang yang mengerti peperangan dengan kuasa-kuasa iblis dan roh jahat setuju bahwa doa adalah senjata yang ampuh. Predik Esleahi meskipun tidak setuju dengan hal pengusiran setan demi nama Tuhan Yesus, tetapi dia menekankan hal doa. Dia menekankan hal doa. Perlu doa untuk melawan kuasa-kuasa iblis dan roh jahat. Melalui doa, seorang yang sudah dilepaskan dapat mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih dibelenggu oleh iblis dan roh jahat, supaya Tuhan memerdekakan mereka juga. Roma 10 ayat 14 sampai 15, ya. Bagaimana mereka mau berseru pada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Ya. Jadi orang yang baru dilepaskan itu berdoa supaya Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memerdekakan orang dari belenggu iblis dan roh jahat, ya, supaya orang bertobat, tinggalkan iblis dan roh jahat, kembali kepada Tuhan, ya. Kisah Rasul 26 ayat 18. Aktif dalam persekutuan penyelidikan Alkitab. Tidak hanya dalam persekutuan doa, tetapi juga dalam penyelidikan Alkitab. Seorang yang sudah dilepaskan dari belenggu iblis dan roh jahat tidak cukup mempelajari firman Tuhan sendiri, melainkan juga bersama-sama orang percaya lainnya. Seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dibaptiskan 3.000 orang itu, mereka bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan para rasul yang mengajari mereka. Ya. Dengan demikian, dia semakin menyadari pentingnya penggunaan firman Allah dan tahu bagaimana menggunakannya dalam menghadapi peperangan dengan kuasa kegelapan itu. Kemudian mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mempunyai 3 arti. Untuk masa lampau, mengingatkan pengorbanan Kristus Yesus untuk dosa-dosa manusia, dan untuk mengalahkan musuh Allah dan musuh manusia, yaitu iblis dan roh-roh jahat.
untuk masa sekarang mempererat persekutuan orang percaya dengan Kristus dan tubuhnya dan gerejanya. Untuk masa yang akan datang, menguatkan pengharapan orang percaya terhadap kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah Bapa di sorga. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Secara psikologis, mengikuti perjamuan kudus ini merupakan pengganti kekosongan kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh orang yang baru dilepaskan itu. Tadinya dia selalu mengadakan upacara yang berhubungan dengan iblis dan roh-roh jahat. Sekarang menggantinya dengan perjamuan kudus. Ya, belajar firman Tuhan bersama-sama, belajar firman Tuhan sendiri, bertumbuh ya secara rohani. Ya. Kurt Koch mengatakan bahwa melalui perjamuan kudus, seseorang yang sudah dilepaskan dibawa berpartisipasi dalam event Kristus, di mana melaluinya dia merasakan persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus yang kelihatan. Dalam penyatuannya dengan gereja Kristus, realisasi kerajaannya yang akan menguatkannya dalam melawan pengaruh dan serangan roh-roh jahat. Ini bahasa Inggrisnya. The Lord's Supper is the focal point of the dynamic of God's kingdom, in which departure from the civitas diaboli and entrance into the civitas Dei become reality for the afflicted and liberated. Kemudian aktif melayani Tuhan dan sesama. Seorang yang telah dilepaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat akan rindu melayani Tuhan dan sesama. Dalam Markus pasal 5 ayat 18-20 dijelaskan bahwa orang gerasa yang tadinya dirasuk setan setelah dilepaskan oleh Tuhan Yesus, dia ingin mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Nah, sejak saat itu dia mulai memberitakan kepada orang lain bagaimana Tuhan Yesus telah menolongnya. Seorang yang pernah mengalami penderitaan dalam belenggu iblis dan roh-roh jahat mengerti betapa ngeri penderitaan itu. Oleh karena itu, perlu disaksikannya kepada orang lain bagaimana Tuhan Yesus dapat menolongnya. Biasanya Tuhan akan memakai orang tersebut dalam bidang pelayanan pelepasan ini. Sampai di sini dulu. Ya, sekarang kita akan berdiskusi. Ya, saya tadi mau minta Pak Samertup ini, Pak Samertup. Iya. Bisa dengar, Pak? Dengar, Pak. Ini sebagai orang murtadin. Iya. Ketika Bapak tinggalkan kepercayaan Bapak yang lama, apakah Bapak mengalami serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan ini, Pak? Iya, udah pasti, Pak. Tapi bentuknya tentu tidak terlalu mengerikan seperti orang-orang lain. Ya, karena yang pasti itu ketika kami membawa bungkusan keris kecil itu. Maaf, ini udah diskusi ya Pak Raffles? Ya, Bu.